Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abu Samsudin selaku pengampu matkul Ijaz Balaghi semester 3. Semoga panjenengan dengan keadaan sehat. Di sini saya akan mempresentasikan semua rangkuman dari materi Ijaz Balaghi. Langsung ke slide pembahasan pertama. Bab pertama yaitu pengertian Al-Quran dan berbagai pembagiannya. Secara terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Rasul terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan mutawatir. Membacanya merupakan ibadah yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Nama-nama Al-Quran yang masyhur adalah Al-Quran, Al-Furqan, At-Tanzil, Ad-Dzikr, Al-Kitab. Sifat-sifat Al-Quran adalah sebagai nur, huda, syifa, rahmah, dan mau'izah. Kemudian secara terminologi, ayat adalah kumpulan lafaz yang memiliki permulaan dan akhiran yang terhimpun dalam sebuah surah Al-Quran. Terus surat secara terminologi adalah sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri dan memiliki pembuka dan penutup. Isi kandungan dari Al-Quran keseluruhan bisa diambil dari surah Al-Fatihah. Pertama, ajaran tauhid, janji dan ancaman, ibadah, jalan menuju kebahagiaan hidup, kemudian informasi dan cerita umat-umat terdahulu. Lanjut ke bab berikutnya, yaitu mukjizat Al-Quran dan berbagai dimensi kajiannya. Mukjizat diambil dari bahasa Arab ajaza yu'jizu ijaz, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Dalam aspek kemukjizatan Al-Quran terdapat aspek-aspek berita gaib. Aspek berita gaib pada masa lampau atau berita gaib masa sekarang atau datang. Kemudian aspek isyarat ilmiah, yaitu astronomi dan geologi. Lanjut ke bab selanjutnya yaitu mukjizat balaghah Al-Quran. Sebelumnya sudah disinggung tentang mukjizat, sesuatu yang luar biasa. Sedang di sini adalah balaghah, merupakan kesesuaian kalimat antara konteks, ucapan, situasi, dan kondisi lawan bicara disertai dengan penggunaan kalimat atau bahasa yang fasih, jelas, dan dipahami. Objek kajian balaghah yaitu ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu batik yang akan diterangkan ke selanjutnya. Kemudian kemukjizatan Al-Quran dari aspek balaghah. Yang pertama, terkandung dalam struktur yang sehat, susunan yang indah, dan rangkaian yang bagus. Kemudian tidak dapat terkalahkan bahkan oleh ahli retorika bangsa Arab sekalipun. Kemudian urgensi mengetahui ijazul Quran dari aspek ilmu balaghah, yaitu dapat memahami makna-makna Al-Quran yang menjadi dasar ilmu balaghah dan dapat mengetahui rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Lanjut ke bab berikutnya yaitu badi' dan bayani Al-Quran. Ilmu badi' adalah salah satu cabang ilmu dalam balaghah yang menjelaskan tentang cara-cara atau kaifiyah yang digunakan untuk memperindah kalimat dan membuatnya sangat nikmat untuk dibaca, diucapkan, ataupun didengar. Kajian ilmu badi' yaitu al-mahasinat al-lafdiyah, yaitu keindahan lafadznya. Kemudian al-mahasinatul ma'nawiyah,
keindahan makna. Kemudian ilmu bayani adalah salah satu unsur ilmu dalam balaghah yang menjelaskan tentang cara-cara atau metode-metode menyampaikan sebuah pemikiran, ide, gagasan, atau ungkapan dengan tartib atau susunan yang bervariasi. Pembagiannya ada 3, yaitu tasbih, majaz, dan kinayah. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu dimensi ma'ani Al-Quran. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang memelihara timbulnya pengertian yang salah dari suatu kalimat dengan cara memelihara bentuk-bentuk perkataan yang sesuai dengan muqtadul hal atau sesuai keadaan. Tentang pembahasan ilmu ma'ani, yaitu ada isnad, terus musnad ilaih, terus musnad, terus qasr, taqid, terus itlaq, wasl dan fasl, ijaz, itnah, musawah. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu ta'rif dan tangkir atau ma'rifat dan nakirah. At-ta'rif dan an-tangkir adalah bentuk plural yang yaitu ta'rif dan tangkir. Ma'rifah menunjuk kepada individu secara khusus. Nakirah menunjuk kepada jenis dari individu tersebut. Beberapa penggunaan atau fungsi dari ma'rifah. Pertama, ta'rif dengan isim domir atau kata ganti. Ta'rif dengan alam atau nama. Terus ta'rif dengan isim isyarah, kata tunjuk. Terus ta'rif dengan isim mausul, kata ganti atau penghubung, maupun ta'rif dengan alif lam. Lanjut ke sub selanjutnya, yaitu beberapa penggunaan atau fungsi dari isim nakirah. Yaitu pertama, untuk menunjukkan satu, ini merupakan satu makna. Terus kemudian untuk menunjukkan macam, juga menunjukkan macam. Kemudian untuk kedua-duanya itu menunjukkan satu dan macam sekaligus, dan seterusnya. Kemudian lanjut bab selanjutnya, yaitu mufrad dan jamak dalam bahasa Al-Quran. Mufrad merupakan sebutan untuk isim yang menunjukkan arti satu. Contoh dari mufrad yaitu kata ardun dan lain-lain. Kemudian jamak ialah kata yang menunjukkan arti lebih dari 2. Macam-macam jamak ada 3, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Jamak mudzakkar salim dikhususkan untuk laki-laki dengan ditandai wawu dan nun ataupun ya dan nun. Mu'minuna, mu'minina. Kalau jamak muannas salim dikhususkan untuk perempuan yang ditandai dengan alif dan ta. Contohnya muslimatun. Jamak taksir merupakan perubahan makna yang mengikuti wazan yang saya contohkan, yaitu abwabun yang mengikuti wazan af'alun. Kemudian lanjut di bab selanjutnya, yaitu as-su'al wal jawab fil Quran. As-su'al diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan pemahaman, sedangkan al-jawab artinya sebuah kalimat yang berfungsi sebagai penjawab syarat tersebut. Kaidah soal wal jawab. Jawaban harus sesuai dengan yang ditanyakan. Terus jawaban terkadang dilebihkan atau lebih ringkas, tergantung dari konteks pertanyaan tadi. Dan selanjutnya dan seterusnya ini ya. Kemudian lanjut dari itu pola as-su'al wal jawab. Jawabannya harus tersambung atau mutasil dengan pertanyaannya. Jadi harus tersambung, kemudian dijawab dengan 2 jawaban yang terdapat dalam masing-masing surah yang berbeda juga dalam satu pertanyaan. Jawabannya terpisah dengan as-su'alnya terdapat dalam satu surah maupun surah yang lain. Dan seterusnya. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu haqiqah wa majaz fil Quran. Haqiqah ialah sebuah kata dalam ayat Al-Quran yang digunakan seperti makna semulanya yang telah ditentukan dan memiliki tujuan tertentu. Haqiqah terbagi menjadi 2, yaitu haqiqah lughawiyah wa wad'iyah.
kemudian lugawiyah mangkulah. Yang mangkulah ini terbagi menjadi dua, yaitu lugawiyah urfiyah dan lugawiyah syar'iyah. Majaz ialah peralihan makna dari yang leksikal menuju yang literal, atau dari yang denotatif menuju yang konotatif, karena ada alasan-alasan tertentu. Majaz terbagi menjadi 4. Pertama lugawi, syar'i, urfi am, dan urfi khas. Signifikasi dari hakikoh dan majaz. Hakikoh pertama, memahami makna kata dalam Al-Quran dengan baik. Kalau majaz lebih memperluas lafaz atau menampilkan suatu makna dalam suatu gambaran yang dalam dan dekat kepada akal pikiran. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu am dan khos fil Quran. Am ialah suatu lafaz yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu makna yang boleh dimasukkan pada makna tertentu dengan sekali pengucapan. Contohnya ar-rijal yang bermakna laki-laki. Bentuk-bentuk am, saya akan menyentuhkan bentuk-bentuk am ada 6. Yang pertama kullu dimakrifahkan dengan al, bukan al-ahdiyah, isim nakiroh. Terus allati dan alladhi dan cabang-cabangnya. Kemudian semua isim isyarah. Terus isim jenis yang diidofahkan dengan isim ma'rifah. Saya akan mencontohkan pada lafaz kullun. Seperti contoh kullu nafsin dha'iqatul maut. Lafaz kullu tersebut merupakan amnya. Kemudian khos ialah lafaz yang mengandung satu pengertian tunggal secara tunggal atau beberapa pengertian secara terbatas. Bentuk-bentuk khos yang khusus mutasil, istisna, sifat, syarat, ghoyah, dan badal ba'at min kul. Contohnya pada ghoyah, wala taqrabuhunna hatta yatahun. Lanjut bab selanjutnya, yaitu mujmal wa mubayyan fil Quran. Mujmal merupakan sesuatu yang belum jelas. Kemudian dibagi menjadi 2, yaitu dalam lafaz yang murakkab, kemudian mujmal pada tempat kembalinya dhamir yang ihtimal atau layak, menunjukkan dua segi. Kemudian mubayyan, yaitu menjelaskan lafaz atau susunan yang mujmal. Bayan pembagiannya yaitu ada bayan dengan perkataan, dan lainnya. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu mutlak wa muqayyad fil Quran. Mutlak merupakan lafaz yang menunjukkan hakikat tanpa perlu pengqayyidan atau diqayyiti. Kemudian muqayyad, lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan adanya qayyid atau batasan. Mutlak dan muqayyad mempunyai dalam sebabnya. Yang pertama, sebab sama namun hukum berbeda. Sebab dan hukumnya sama. Terus sebab berbeda tapi hukumnya sama. Kemudian sebab berbeda dan hukum pun berlainan. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu mantuk mafhum. Mantuk ialah merupakan makna yang dikandung oleh kata yang terucap. Pembagiannya, mantuk lafaz yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu. Contohnya seperti fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Seperti itu. Kemudian mafhum, makna yang ditunjukkan oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi bacaan. Yaitu mafhum mukhalafah.
makna yang berbeda hukumnya tapi bersama dengan mantuknya itu. Contoh mafhum sifat yang pembagiannya dari mukhalafah, yaitu yang mafhum sifat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, sifat dari fasikun tadi. Alhamdulillah telah selesai dari saya semua rangkuman dan sedikit penjelasan yang sangat singkat dikarenakan waktu yang sudah nggak memungkinkan. Mungkin seperti itu dari yang saya dapat sampaikan. Bila ada kurang teliti maupun kekeliruan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.